Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawat serta salam semoga sampai kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan juga para sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala SMAN 1 Ciledug Ibu Nina Ernawati Purnamasari SPD MMPD. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah serta rekan guru dan juga staf TU. Dan yang Bapak banggakan, siswa-siswi SMAN 1 Ciledug, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam video ini Bapak akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, susunan acara pesantren Ramadan online. Yang kedua, materi amalan-amalan yang dilakukan selama bulan Ramadan dan juga hal-hal yang jangan dilakukan selama bulan Ramadan. Yang ketiga, penutup. Yang pertama, susunan acara pesantren Ramadan online. Pesantren Ramadan online tahun ini lagi-lagi dilakukan secara daring. Mungkin untuk kelas 11 ini yang kedua kalinya, karena memang tahun kemarin pun pesantren Ramadan dilakukan secara online, secara daring. Tapi untuk kelas 10 mungkin ini yang pertama. Tapi tidak apa-apa. Bapak berharap walaupun pesantren Ramadan dilakukan secara daring, secara online, kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan khusyuk, dengan benar. Sejatinya tidak ada perbedaan antara pesantren Ramadan online maupun yang tatap muka. Cuman memang metodenya saja yang berbeda. Yang penting kita mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan ini untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Bapak berharap walaupun pesantren Ramadan dilakukan secara online, secara daring, kalian bisa mengikutinya sampai selesai. Adapun pelaksanaannya itu dari tanggal 15 sampai 28 April. Itu pun tidak semua, jadi ada liburnya. Seperti minggu ini pesantren Ramadan online dilaksanakan tanggal 15 dan juga 16, hari Kamis dan hari Jumat. 17, 18 libur. Mulai lagi tanggal 19, 20, 21 dan juga 22 dari hari Senin sampai hari Kamis. Setelah itu libur lagi. Nanti mulai lagi atau yang terakhir di tanggal 28 April. Itu sekalian peringatan malam Nuzulul Quran. Itu. Jadi Bapak berharap kalian bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Yang kedua adalah materi amalan-amalan yang dilakukan selama bulan Ramadan dan juga hal-hal yang jangan dilakukan selama bulan Ramadan. Sebelum itu Bapak mau menyampaikan dulu kepada kalian bahwa pentingnya atau wajibnya puasa Ramadan. Bapak akan membacakan ayat Al-Quran yang memang ini sangat familiar dan sering dibacakan selama bulan Ramadan, karena memang ayat ini yang Allah turunkan sehingga puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.
surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini adalah perintah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan ini hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan kecuali oleh orang-orang tertentu. Itu pun ada konsekuensinya, seperti mengqadha setelah bulan Ramadan selesai, membayar fidyah atau yang lainnya. Jadi yang tidak ada halangan itu tidak boleh meninggalkan. Kita langsung lanjut ke materi intinya, yaitu amalan-amalan yang dilakukan selama bulan Ramadan. Sebenarnya banyak amalan-amalan yang dilakukan selama bulan Ramadan ini. Bapak akan menyampaikan beberapa saja. Yang pertama adalah tadarus. Ya, jadi kalian harus banyak tadarus, membaca Al-Quran. Kalian harus banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Terserah mau membacanya kapan saja, seperti setelah sahur, setelah subuh, setelah duhur, setelah sholat asar, setelah sholat maghrib, ataupun setelah tarawih. Karena membaca Al-Quran itu, yang mendengarkannya saja itu mendapatkan pahala, apalagi yang membacanya. Yang membacanya terbata-bata pun itu mendapatkan pahala, apalagi yang lancar, apalagi yang membaca lalu mengamalkan artinya. Membaca Al-Quran ini di hari-hari biasa pun sangat istimewa, apalagi ditambah di bulan yang istimewa ini. Jadi Allah akan lipat gandakan pahalanya, insya Allah, amin. Yang kedua adalah qiyamul lail. Qiyamul lail ini sholat malam. Jadi kalian selama bulan Ramadan ini harus memperbanyak sholat malam. Banyak sholat malam yang harus dilakukan itu, seperti sholat tahajud, sholat istikharah, sholat hajat, sholat tobat, sholat witir, sholat tasbih. Banyak. Contohnya sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang sangat disukai sama Rasulullah SAW. Jadi sholat tahajud ini adalah spesial. Tidak semua orang bisa melaksanakannya. Sebenarnya semua orang bisa melaksanakannya, cuman memang berat. Ya, karena sholat tahajud ini dilaksanakan sepertiga malam. Di saat orang-orang tidur, dia bangun. Dia meminta kepada Allah. Selanjutnya adalah sholat hajat. Sholat hajat dilaksanakan biasanya ketika kita mempunyai suatu keinginan, suatu hajat. Yang ketiga adalah sholat istikharah. Sholat istikharah ini biasanya dilakukan untuk kita meminta kepada Allah agar memberikan petunjuk atas dua pilihan yang membingungkan. Tapi harus kalian perhatikan bahwa keinginan yang dimaksud adalah keinginan yang baik, keinginan yang dibolehkan di dalam Islam, bukan keinginan yang memang salah. Contoh, ya Allah saya sangat bingung ini memilih pacar si A atau si B gitu. Ini nggak boleh, karena pacaran saja tidak boleh dalam Islam. Ya, jadi pilihan itu tidak boleh. Nah, pilihan yang bermanfaat maksudnya barangkali suatu saat kalian lulus dari SMAN 1 itu, kalian mau kuliah di sekolah A, maksudnya di kampus A atau di kampus B gitu ya. Kalian bingung memilih kampus yang mana, kalian meminta kepada Allah dengan sholat istikharah tersebut. Insya Allah Allah akan memberikan petunjuk kepada kalian.
Selanjutnya adalah sholat witir. Sholat witir ini selama bulan Ramadan kamu akan melaksanakannya ketika kamu ikut sholat tarawih, karena di sholat tarawih nanti di akhirnya itu ada sholat witir 3 rakaat yang dilaksanakan 2 rakaat lalu 1 rakaat. Sholat witir ini adalah sholat yang ganjil, yang dilakukan dengan ganjil. Ya, yang melakukan sholat atau melaksanakan sholat tarawih pasti dia akan ketemu sholat witir. Tuh. Yang ketiga adalah sodako. Jadi kalian harus memperbanyak sodako selama bulan Ramadan ini. Jadi sodako ini sangat penting ya. Karena amalan yang akan menemani kalian nanti di alam kubur adalah sodako. Jadi sodako ini spesial, di bulan-bulan yang lain pun kalian harus sodako, apalagi di bulan Ramadan. Jadi dibanyakin lagi sodakonya, seperti itu. Yang terakhir adalah itikaf di masjid. Itikaf di masjid maksudnya berdiam diri di masjid untuk bermuhasabah diri kepada Allah, untuk berserah diri kepada Allah. Bukan untuk yang lain ya. Bukan berdiam di masjid untuk ngobrol, untuk tidur, tidak. Tapi untuk kita merenungi hal-hal yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Kita merenung kepada Allah, apa saja yang sudah kita lakukan. Dan lebih diutamakan itu 10 hari bulan Ramadan kita harus beritikaf di masjid. Seperti itu. Itu adalah sebagian amalan-amalan yang dilakukan selama bulan Ramadan. Amalan-amalan yang lainnya pun masih banyak. Masih banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa kalian lakukan selama bulan Ramadan ini. Selanjutnya adalah hal-hal yang jangan dilakukan selama bulan Ramadan. Maksudnya jangan dilakukan di sini adalah hal yang mengurangi pahala puasa. Seperti kalian bergosip, kalian berbohong, kalian berkata kasar. Itu adalah hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Karena mungkin saja puasa kamu memang sah, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari kamu tidak makan, tidak minum. Tapi selama itu kamu ngomongin orang, kamu berkata kasar, kamu berbohong, itu akan hilang pahalanya. Maksudnya akan terkikis pahalanya gitu, akan berkurang. Jadi jangan lakukan hal-hal yang tadi yang bisa menghilangkan pahala puasa kalian. Sehingga nanti kalian pas buka puasa cuman memang dapat makannya saja. Dan selama seharian penuh itu dapat laparnya saja, tapi nggak ada pahalanya. Itu sebenarnya banyak yang memang dilakukan maksudnya hal-hal yang memang dilakukan yang jangan dilakukan selama bulan Ramadan ini, yang bisa mengurangi pahala puasa kalian. Itu hanya sebagian kecil saja. Terakhir adalah penutup. Mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak berharap kalian bisa menyimak video ini dengan baik, dan nanti kalian bisa menyimpulkannya. Lalu kalian tulis kesimpulan tersebut
dan dikirimkan kepada link yang nanti memang dikirimkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.